Mulai dari wahana antariksa itu sendiri, hingga misinya di kosmos dan temuan-temuan baru yang diungkapkannya. Ikuti saya sementara kita mengungkap bagaimana Voyager 2 kembali beroperasi dan sekali lagi mengumpulkan data. Alam semesta begitu luas, dan karena itulah kita membutuhkan bantuan untuk menjelajahinya. Bahkan ketika hanya sebatas tata surya kita membutuhkan waktu berabad-abad untuk mengungkap dan memahami sebagian kecil dari apa yang membuat sistem bintang kita unik. Dari 9, bukan 8, planet hingga bulan-bulan yang mengorbitnya, dari matahari hingga begitu banyak misteri lainnya. Namun, untuk benar-benar memasuki ruang angkasa yang dalam dan menguraikan rahasianya, kita membutuhkan bukan hanya satu, melainkan dua wahana legendaris yang disebut Voyager. Sebutan untuk Star Trek diperlukan di sini. Voyager 1 adalah wahana antariksa yang diluncurkan umat manusia untuk mengungkap teka-teki kosmos. Kini, ia telah melampaui wilayah Pluto dan mengungkapkan begitu banyak keajaiban tentang halaman kosmik kita. Pada tahun 2017, ia berada sekitar 138 SA dari planet kita. SA atau satuan astronomi mewakili jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Artinya, Voyager 1 berada 178 kali lebih jauh dari planet kita dibandingkan dengan sang bintang induk. Saat ini, angka itu benar-benar astronomis, lebih dari 12 miliar mil untuk lebih tepatnya. Itu adalah rekor mutlak jarak terjauh yang pernah dicapai oleh objek buatan manusia. Salah satu pencapaiannya yang paling berkesan adalah gambar bersejarah yang menangkap pancaran sinar matahari, dan di salah satu pancaran itu terlihat bumi. Itu adalah sebuah foto dalam perspektif kosmik dari tata surya kita. Begitulah kecilnya kita di tengah luasnya sistem kita sendiri. Jika dilihat dari luar, kita hanyalah sebuah titik. Titik yang luar biasa, tentu saja, tetapi tetap saja sebuah titik. Mengenai Voyager 2, meskipun diluncurkan 14 hari sebelum Voyager 1, misinya sama-sama luar biasa. Menjelajahi tata surya melalui lintasan yang berbeda, yang membawanya melampaui Uranus dan Neptunus. Faktanya, kedua wahana antariksa ini merupakan objek terjauh yang pernah dikirim oleh manusia ke kosmos. Mereka menempuh perjalanan yang sulit dibayangkan dan bahkan hingga hari ini terus mengungkap rahasia tata surya kita, mengejutkan dan memukau semua orang. Voyager 2 telah memasuki ruang antar bintang, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun bukan berarti perjalanannya berjalan mulus. Justru sebaliknya, pada Februari 2020, NASA mendeteksi anomali pada Voyager 2, menghadapi kesulitan untuk mengembalikan fungsinya ke keadaan normal. Mengingat wahana ini berada di wilayah yang belum terjamah, di mana kehadiran manusia mungkin tak akan mencapai selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, gangguan semacam itu sebenarnya sudah diperkirakan. Untungnya beberapa hari setelah pengumuman awal, Badan Antariksa tersebut menyatakan bahwa masalah telah teratasi dan wahana berhasil diaktifkan kembali. Namun, apa penyebab dari kendala ini? Kegagalan dalam manuver kritis. Voyager 2 seharusnya melakukan rotasi terprogram untuk menonaktifkan sebagian instrumennya dan menghemat energi. Karena alasan yang tidak diketahui, rotasi tidak terjadi sesuai rencana, membuat sistem ilmiah tetap aktif lebih lama dari yang seharusnya. Akibatnya, wahana tersebut mati lebih awal dari perkiraan. Sebuah skenario yang tidak diinginkan di hamparan luas ruang antar bintang. Dalam lingkungan di mana masalah bisa muncul dalam sekejap, kegagalan semacam ini bisa berakibat fatal. Bagaimanapun, untuk memastikan daya tahannya di vakum kosmik, Voyager 2 dirancang dengan sumber daya minimal, termasuk pasokan energi yang sangat terbatas. Sungguh menakjubkan, meskipun telah lebih dari 4 dekade di luar angkasa, Voyager 2 tidak memiliki sumber energi yang tak terbatas. Ia bergantung pada bahan bakar radioaktif untuk menghasilkan panas dan, akibatnya, listrik. Tetapi untuk menghemat sumber dayanya, ia mematikan sistem sekunder ketika tidak digunakan. Dengan demikian, masalah dalam manuver akhirnya menghabiskan sejumlah besar energi, membuat NASA berada dalam siaga tinggi sementara mereka bekerja untuk mendapatkan kembali kendali atas pesawat luar angkasa tersebut. Untungnya bagi tim, pada 5 Februari 2020, mereka berhasil menjalin kontak dengan Voyager 2 lagi dan memverifikasi bahwa pesawat tersebut beroperasi, siap untuk melanjutkan misi ilmiahnya dalam menjelajahi dan mempelajari ruang antar bintang. Pesawat luar angkasa itu kembali berfungsi normal. Setelah insiden tersebut pada 25 Januari tahun yang sama, NASA merilis pernyataan yang
yang menginformasikan bahwa 5 instrumen ilmiah yang sebelumnya dimatikan secara otomatis telah kembali aktif. Sistem perlindungan terhadap kegagalan telah diaktifkan kembali dan kini sedang mengirimkan data ilmiah seperti sebelumnya. Untuk memahami betapa besarnya pencapaian ini dalam hal jarak dan waktu, sinyal yang dikirim dari bumi ke Voyager 2 atau sebaliknya membutuhkan waktu sekitar 17 jam untuk diterima, menjadikannya salah satu objek buatan manusia yang paling jauh di kosmos. Saat ini, Voyager 2 hampir sejauh Voyager 1 dan jarak ini berarti bahwa jika NASA mengirim perintah dan menunggu respons, itu akan memakan waktu sekitar 36 jam. Artinya, pesawat luar angkasa tersebut berada pada jarak yang mencengangkan, yaitu 122 kali jarak antara bumi dan matahari atau 122 UA, unit astronomi. Sebelum kita menyelami lebih dalam sejarah Voyager 2 dan pemulihannya, jangan lupa untuk memberikan like pada video dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten mingguan kami. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya seberapa jauh Voyager 2 dan misinya dapat pergi. Bagaimanapun, ini sudah 42 tahun di luar angkasa. Pasti ada batasnya, bukan? Dan Anda benar sekali, memang ada batas untuk apa yang dapat dicapai oleh Voyager 2. Sebagaimana kegagalan sistem ini telah menunjukkan secara meyakinkan terkait waktu yang dapat dihabiskan oleh wahana antariksa di luar angkasa untuk mengumpulkan informasi, proyeksi berkisar sekitar 5 tahun. Namun renungkanlah, itu adalah 5 tahun tambahan data. 5 tahun ekstra mempelajari wilayah kosmik yang belum pernah dipetakan atau dianalisis secara mendalam oleh manusia. Bagi Anda, 5 tahun mungkin terasa tidak signifikan dalam luasnya keberadaan Anda, tetapi 1 tahun saja dari waktu itu dapat mengubah secara radikal pemahaman kita tentang tata surya. Mengingat umur panjang Anda, mungkin Anda mempertanyakan apa lagi yang tersisa untuk diteliti di kosmos. Sebuah keraguan yang wajar. Pada Maret 2020, Voyager masih memiliki 5 instrumen ilmiah yang beroperasi di dalamnya, mampu memberikan data berharga bagi NASA dan komunitas ilmiah. Di antara instrumennya, terdapat detektor medan magnet, 2 perangkat untuk menganalisis sinar kosmik dan partikel, serta 2 alat khusus untuk mempelajari plasma. Mengapa peralatan ini begitu krusial? Semuanya bermuara pada lokasi Voyager 2, ruang antar bintang. Sementara kita memiliki sedikit keakraban dengan fenomena di dalam tata surya kita, ruang antar bintang adalah wilayah yang asing. Kita bisa mengamati daerah ini dari jauh melalui satelit, tetapi untuk benar-benar memahaminya, kehadiran fisik diperlukan. Dan itulah misi wahana Voyager. Banyak ketidaktahuan menyelimuti zona kosmik ini, terutama karena letaknya tepat di luar heliosfer, batas di mana pengaruh matahari mendominasi, terisolasi dari bintang-bintang lain. Ini semacam tanah tak bertuan galaktik dan alam semesta dipenuhi dengan batasan misterius semacam ini. Itulah mengapa mempelajarinya sangat penting. Berikut adalah versi revisi teks tersebut, mempertahankan struktur aslinya, tetapi dengan peningkatan kelancaran dan kejelasan. Pada kenyataannya, ini adalah salah satu indikator penentu yang mengonfirmasi bahwa Voyager 2 telah memasuki ruang antar bintang. Wahana antariksa ini terus memantau partikel matahari dan sinar kosmik selama perjalanannya melalui tata surya. Saat melintasi batas kosmik ini, terjadi penurunan tajam partikel yang dipancarkan oleh matahari, sementara insiden sinar kosmik meningkat secara eksponensial. Perubahan radikal dalam data ini dengan jelas menunjukkan bahwa wahana tersebut telah melampaui pengaruh matahari, memungkinkan sinar kosmik dari ruang angkasa yang dalam terdeteksi sepenuhnya. Voyager 2 telah menjadi aset luar biasa bagi NASA, namun momen pemeliharaannya memiliki ironi waktu. Tidak bisa terjadi pada saat yang lebih krusial. Mengapa? Penjelasannya sederhana. Badan antariksa tersebut akan segera melakukan pembaruan penting yang mengharuskan penghentian komunikasi hingga 2021. Fokus dari peningkatan ini adalah antena radio raksasa berukuran 70 meter, 230 kaki, yang terletak di Australia. Peralatan vital ini merupakan saluran utama untuk mengirim perintah ke Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 dan mencapai ruang antar bintang pada November 2018. Selama pekerjaan berlangsung, yang diperkirakan hingga Januari 2021, wahana ini akan tetap beroperasi secara mandiri, meskipun tetap memiliki kemampuan untuk mengirim data ilmiah ke bumi. Situasi ini patut mendapat perhatian khusus karena alasan yang telah disebutkan. Wahana ini tidak lagi beroperasi dengan kapasitas energinya yang penuh, dan insiden terbaru menunjukkan bahwa sistemnya mungkin tidak merespons seperti dulu. Jika terjadi hal yang tidak terduga, Voyager 2 bisa
terisolasi di kosmos untuk waktu yang tidak tentu sampai antena Australia kembali beroperasi. Meskipun ada kemungkinan kendala, para ahli NASA menunjukkan ketenangan yang relatif. Kami percaya kami telah meninggalkan pesawat ruang angkasa dalam kondisi stabil untuk bertahan selama periode tidak ada komunikasi ini, selama tidak ada anomali serius yang terjadi, kata Susan Dodd, manajer Project Voyager dan Direktur Direktorat Jaringan Antarplanet di JPL NASA di Pasadena, California, dalam pernyataan yang dilakukan pada Rabu, 4 Maret. Jika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan, yang selalu mungkin terjadi, terutama dengan pesawat ruang angkasa yang sudah berumur, sistem keamanan terintegrasi siap untuk menangani situasi tersebut, tambah Dodd. Antena radio Australia merupakan bagian dari Deep Space Network, DSN, jaringan yang digunakan NASA untuk berkomunikasi dengan berbagai probe ruang angkasa mereka. Jaringan Deep Space, DSN, memiliki 3 stasiun utama, satu di California, satu di Spanyol, dan satu lagi di Australia. Masing-masing memiliki beberapa antena berukuran besar. Kompleks Australia, yang terletak sekitar 40 km di barat daya Canberra, misalnya, memiliki antena radio dengan diameter 34 meter. Meskipun antena 34 meter dapat menangkap data ilmiah, hanya antena 70 meter yang memiliki pemancar khusus yang mampu mengirim perintah ke Voyager. Dua ahli NASA bertanya, bagaimana dengan antena lainnya? Pasti ada cara untuk menghubungi probe dalam 11 bulan ke depan, bukan? Sebenarnya tidak. Stasiun DSN di California dan Spanyol juga tidak dapat membantu dalam hal ini. Voyager 2, yang saat ini berada lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi, bergerak di bawah bidang orbital planet kita, yang membatasi komunikasi ke belahan bumi selatan. Jadi, meskipun NASA menyampaikan citra ketenangan, situasinya agak kompleks. Namun, ini lebih merupakan investasi jangka pendek untuk manfaat di masa depan. Karena, seperti yang disebutkan, Voyager 2 diperkirakan akan tetap beroperasi paling lama 5 tahun lagi. Namun, antena baru ini akan sangat penting untuk semua misi masa depan dengan probe, satelit, dan mungkin bahkan pesawat ruang angkasa yang menjelajah ke batas ruang antar bintang. Jelas bahwa 11 bulan perbaikan menimbulkan tantangan tambahan bagi stasiun-stasiun lain di DSN. Jeff Burner, Kepala Insinyur Jaringan Luar Angkasa Dalam, menekankan dalam pernyataannya, keuntungannya adalah ketika kami melanjutkan operasi, antena Canberra akan menjadi jauh lebih andal. Pemeliharaan ini penting baik untuk mendukung misi yang sedang berlangsung maupun untuk memungkinkan proyek-proyek yang direncanakan NASA untuk diluncurkan dalam beberapa tahun ke depan. Don bertanya, jadi apa skenario paling optimis di sini? Singkatnya, skenario terbaik adalah wahana antariksa terus bergerak melalui ruang antar bintang selama 11 bulan ke depan sampai NASA berhasil mengaktifkan kembali antenanya. Apakah ini mungkin? Peluangnya cukup baik. Kendala sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi ada alasan kuat untuk meyakini bahwa wahana ini akan terus beroperasi dengan normal. Namun, sebaliknya juga mungkin terjadi. Kerusakan ini bisa saja hanya tanda pertama dari serangkaian komplikasi. Penting untuk dicatat bahwa kedua wahana Voyager telah jauh melampaui masa pakai yang diharapkan. Tim yang bertanggung jawab telah mengimprovisasi solusi untuk mempertahankannya beroperasi dalam kondisi saat ini. Dan itulah sebabnya Voyager 2 hanya beroperasi dengan 5 instrumen ilmiah, bukan semua yang dibawanya. Penghematan energi sangat penting, tetapi jika masalah lain muncul, peluang NASA untuk melakukan intervensi tepat waktu sebelum 11 bulan berlalu sangat kecil. Dalam kasus seperti itu, wahana kemungkinan besar akan terganggu atau bahkan tidak bisa digunakan lagi. Semuanya tergantung pada sifat kerusakan berikutnya, kapan itu terjadi, dan tentu saja apakah Voyager 2 bisa bertahan sampai saat itu. Ini akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi sains, mengingat kontribusinya selama beberapa dekade, dan kecuali ada terobosan teknologi revolusioner, dibutuhkan waktu puluhan tahun, setidaknya 40 tahun atau lebih, bagi wahana atau misi lain untuk mencapai titik yang sama. Tempat di mana Voyager 2 berhenti berfungsi akan menjadi tempat di mana wahana lain harus memulai dari awal. Bukanlah sesuatu yang mustahil, hanya saja sangat memakan waktu. Ini adalah alasan lain mengapa NASA melakukan segala upaya untuk mempertahankan Voyager 2 bagaimanapun caranya. Jika ia berhenti beroperasi, lembaga tersebut tidak akan bisa mengumpulkan data tambahan dari wilayah ruang angkasa ini. Oleh karena itu, jelas bahwa 11 bulan ke depan bagi Voyager 2 mungkin menjadi yang paling menentukan dalam seluruh misinya hingga saat ini.
bisa berarti awal baru atau akhir yang final. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti. Bagaimana pendapat Anda tentang konten ini? Amati Voyager 2, eksplorasi luar angkasanya dan tantangan yang telah berhasil diatasi. Apakah ia akan bertahan lebih lama atau menurut Anda ia akan menyerah dalam beberapa bulan mendatang? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa di video berikutnya di channel ini.